Shalom Alivers, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam ibadah Youth Alive Online hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Buat teman-teman yang belum tergabung dalam ibadah Cool Online, dapat menghubungi di nomor di bawah ini. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat mentransferkan ke rekening BCA di nomor 4400303032 atas nama GBI Seropati. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Youth Alive di @alivemlg. Mari kita siapkan Alkitab kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Alivers, bersukacita amin. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Oh, it's all about you, Jesus. When the music fades, all is stripped away, and I'll simply come, longing just to bring something that offers that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song it itself is not what you have required. You search much deeper within, through the veil things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, from the things I've made
it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. Oh, it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about
is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. After all salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. After all salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We'll see for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We'll see for the glory of the risen King. Shine your light and the whole world see. We'll see for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We'll see for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. After all salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. After all salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan. Kami sama-sama bisa merasakan. Mari Alive First yang mau lebih lagi pada Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita bersorak untuk Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang ajaib Tuhan. Hanya Engkau Allah yang hidup. Mari sama-sama kita katakan, tak dan
Ya, shalom semua. Apa kabar? Saya percaya setiap kita dalam keadaan yang baik yang luar biasa. Terima kasih buat Pastor Avan, ya juga buat Tian dari Ketua Youth yang ada di GBI Surapati Malang. Ya, nah mari sama-sama setiap saudara saya ajak untuk sama-sama kita kembali belajar firman Tuhan. Dan biar kesempatan pada saat ini sama-sama kita boleh membuka hati selebar-lebarnya untuk kita boleh terima apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kita, ya khususnya di waktu-waktu sekarang ini yang mungkin penuh dengan tekanan, ya pandemi yang belum selesai juga, ya tapi saya berharap untuk setiap kita sama-sama terus boleh membuka hati lebar-lebar, mengizinkan kuasa Roh Kudus untuk terus mengubahkan, memperbaharui hati setiap kita. Mari sama-sama saya ajak setiap kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini. Hamba berdoa biar Engkau yang terus berbicara bagi semua kami yang hadir, yang menonton acara ini, supaya sungguh-sungguh kami boleh dikuatkan, kami diteguhkan, kami tahu apa yang harus kami lakukan. Hamba berdoa biar Engkau turunkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan biar kiranya pewahyuan yang boleh turun bagi setiap kami boleh melakukannya dalam hidup setiap kami boleh taat, setia, supaya sungguh-sungguh apa yang boleh kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom semuanya. Apa kabar? Saya percaya setiap kita ada dalam keadaan yang baik. Ya, dimanapun kalian berada, ya di jalan, di rumah, dimanapun kalian berada, saya percaya Tuhan hadir dan hadiratnya nyata bagi setiap kita. Nah, saat ini saya mau share sesuatu yang sederhana bagi setiap kita, ya. Dan judulnya adalah warisan. Oke, banyak orang sampai hari ini di luar sana, ya kita mendengar, ya bahkan mungkin pernah juga ada yang mengalami bahwa ada orang bisa memberikan sebuah respon positif pada waktu menghadapi sesuatu yang namanya warisan, yang memang kita tahu sampai hari ini warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan, warisan adalah sesuatu yang berharga. Tapi ada juga ternyata orang yang merespons secara negatif. Di luar sana kita mengerti betul, kita tahu bahwa ada orang juga yang mungkin satu keluarga bisa mengalami keributan, percekcokan karena masalah warisan. Tapi biar pada saat ini sama-sama kita belajar, untuk sama-sama kita mengerti bahwa memang ternyata warisan adalah sesuatu yang berharga, yang luar biasa, yang ditinggalkan oleh seseorang kepada orang yang dia kasihi. Nah, dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ketiga, mari saya ajak setiap kita buka Alkitab kita masing-masing. Ya, dan saya ajak kita juga boleh baca sama-sama di handphone kita masing-masing, di Alkitab kita masing-masing. Kisah Rasul pasal pertama dalam ayat yang ketiga. Ya, oke. Nah, Alkitab mengatakan kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, kita tahu semua Tuhan Yesus memberikan sebuah waktu yang buat saya sangat berharga sekali untuk dia datang kepada murid-muridnya yang Alkitab dengan jelas katakan ternyata Yesus bolak-balik kepada murid-muridnya yang notabene pada waktu itu hilang iman. Mereka mengalami kegoncangan yang luar biasa. Mereka mungkin mengalami sebuah ketakutan, kepanikan, kecemasan tentang masa depan mereka. Karena orang yang mereka harapkan, orang yang mereka andalkan meninggal, dan akhirnya Yesus hadir dalam setiap mereka dalam wujud yang nyata, dan mereka kaget dan masih belum bisa langsung percaya. Untuk Tuhan bisa meyakinkan mereka dibutuhkan waktu 40 hari bolak-balik. Yesus datang sama Petrus, ya Yesus datang sama Thomas, ya menyatakan dirinya, dia mulai mengajarkan kembali dan mengingatkan kembali tentang nilai-nilai kerajaan surga. Yesus mulai mengingatkan kembali, merefresh ulang tentang makna daripada Injil Kristus, makna daripada kabar baik
yang Yesus berikan sebagai misinya di tengah-tengah dunia ini bagi murid-muridnya. Saudara, kalau mungkin saya jadi Tuhan Yesus pada waktu itu, mungkin saya cuma punya waktu 1 minggu dan 2 minggu. Saya pikir, wah ini rasanya udah bulak-balik, saya kasih kesempatan buat kalian gak mau, ya udah saya pulang aja naik ke surga. Itu kalau saya. Puji Tuhan pada waktu itu bukan saya yang ada di situ. Tapi justru kita belajar Tuhan Yesus spend waktu 40 hari bulak-balik hanya untuk mengingatkan makna dari Injil yang diberitakan bagi murid-muridnya. Hanya untuk supaya mereka mengerti bahwa ternyata mereka dipanggil ke dalam sesuatu pekerjaan kerajaan surga yang begitu luar biasa. Yang mereka diingatkan bahwa ternyata ada karya penebusan Yesus di kayu salib yang bertujuan untuk menebus dosa setiap mereka pada waktu itu. Enggak mudah. Ya, tapi mari sama-sama kita melihat, kita pelajari, saudara ini kasih Tuhan. Ya, saya percaya bahwa justru yang Yesus berikan pada waktu mereka, Yesus bolak-balik kepada setiap mereka. Saya pelajari, saya renungkan. Ternyata berbicara sesuatu yang simpel sesuai dengan judul kita pada siang hari ini. Ya, pada saat ini. Yaitu ternyata bicara soal masalah warisan. Bicara sesuatu tentang yang berharga, yang ditinggalkan oleh orang-orang yang sudah lebih dahulu meninggalkan setiap kita. Saudara, sampai hari ini ya tidak ada orang yang sampai hari ini bilang sama saya, ya Pak, ya saya menganggap warisan itu sebagai sesuatu yang biasa. Enggak ada. Semua orang pasti akan memberikan sebuah respon yang betul-betul bersemangat begitu menghadapi sesuatu yang namanya warisan. Nah, Yesus meninggalkan sebuah warisan yang luar biasa, nilai kerajaan surga, sebuah message tentang misi yang sudah Yesus lakukan sepanjang 3,5 tahun bagi murid-muridnya. Dan yang saya yakin, murid-muridnya tidak akan pernah melupakan spend waktu yang Tuhan Yesus 40 hari tadi. Nah, saudara kasih Tuhan, mari sama-sama renungkan kembali, warisan adalah sesuatu yang berharga. Warisan adalah sesuatu yang bernilai, bahkan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat kalau memang dapat diresponi dengan baik. Mari sama-sama setiap kita buka kitab kita lihat Amsal pasal ke-22 dalam ayat yang pertama. Amsal pasal ke-22 dalam ayat yang pertama. Mari sama-sama kita lihat apa yang Salomo tuliskan. Yang saya maksud adalah supaya sama-sama setiap saudara dan saya, ya dimanapun kita berada, apapun situasi dan kondisinya, saudara dan saya tetap punya sebuah respon yang positif di dalam kita menyikapi seluruh kehidupan yang terjadi, sekalipun mungkin kita sedang ada dalam penderitaan, sekalipun mungkin saudara sedang ada dalam sebuah tekanan masalah yang luar biasa yang saudara bilang, aduh Pak Alex, ya, aduh Pak Afan, aduh Kak Tian, rasanya saya udah gak sanggup jalani hidup saya. Tapi mari saat ini sama-sama kita renungkan kembali bahwa inilah yang harus kita bangun dalam hidup saudara dan saya. Sebuah kualitas hidup yang baik, yang benar, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Amsal pasal ke-22 dalam ayat yang pertama dikatakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Saudara yang dikasihi Tuhan, Salomo menuliskan bahwa ternyata hal yang pertama. Dikatakan begini, ada nama baik ternyata lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Dengan ayat ini saya yakin dan percaya 100% tidak semua orang langsung bilang, yes, amin Pak, enggak ada. Ya mungkin kita akan loading dulu, saudara akan berpikir dulu dengan keras, masa iya? Ya di tengah-tengah masa yang sulit, apalagi kalau dihubungkan dengan masalah ekonomi, saudara akan bilang ini ya tentulah Pak kekayaan besar lebih saya pentingkan daripada soal masalah nama baik. Orang lagi susah Pak. Ya kalau dapatkan berkat yang luar biasa, ada orang kasih berkat, wah tentu itu luar biasa, boro-boro mikirin nama baik.
Tapi justru itulah mari kita kembali kepada Injil. Marilah kita kembali kepada Alkitab ke dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika Salomo bilang begini, ternyata nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Artinya lebih tinggi nilainya, lebih luar biasa. Mari sama-sama kita rubah cara pandang kita, tahan nafas dulu sebentar. Dan lihat ayat selanjutnya dalam Pengkhotbah pasal ke-7 dalam ayat ke-1 sampai dengan ayat yang kedua. Ayat ini seringkali dipakai dalam ibadah penghiburan. Ya, bahkan mungkin juga bisa seringkali dipakai menjadi ayat pamungkas di dalam ibadah penghiburan kalau ada orang yang dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Tapi buat saya ternyata ada sebuah makna yang mendalam dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Salomo juga yang tulis. Dia bilang begini, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang apa? Orang yang hidup memperhatikannya. Ya. Nah, sebuah ayat yang mirip maknanya. Sebuah ayat yang sama-sama dua-duanya ini sama ternyata intinya. Ternyata dikatakan dalam kitab Pengkhotbah ini nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Sama. Zaman dulu pun sama, mungkin orang ketika disampaikan tentang ayat ini oleh Salomo pun berpikir dengan keras, masa iya? Saya punya nama yang baik, punya kehidupan yang baik, punya sebuah sikap yang baik, punya sebuah etika yang baik, ternyata nilainya lebih besar daripada minyak yang harganya mahal. Lebih besar nilainya daripada kekayaan yang besar, masa iya? Nah, dalam Alkitab terjemahan The Message, saudara bisa lihat dalam Alkitab setiap kita masing-masing, dalam handphone kita masing-masing. Dalam Alkitab terjemahan The Message ternyata dikatakan begini, a good reputation is better than a fat bank account. Terjemahan dalam bahasa Indonesia dikatakan sebuah reputasi yang baik, ternyata dikatakan begini, ternyata lebih baik, lebih luar biasa, ya lebih bernilai daripada begini, rekening bank yang betul-betul banyak banget, rekening gemuk, rekening gendut katanya. Ya, nah jelas dikatakan ternyata ada sebuah reputasi yang baik. A good reputation berbicara soal masalah sikap hidup. A good reputation bicara soal masalah kehidupan yang betul-betul terjaga di depan banyak orang. A good reputation bicara soal masalah integritas yang banyak kita bicarakan sampai hari-hari ini. Ya, a good reputation berbicara soal masalah kualitas hidup dari anak-anak Tuhan yang terbangun, yang kita persiapkan dengan baik sampai akhirnya hidup kita betul-betul jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat buat banyak orang. Ya, berapa banyak orang sampai hari ini pada akhirnya kehilangan iman karena situasi yang menggoncang setiap kita. Berapa banyak orang sampai hari ini akhirnya undur dari pelayanan karena mungkin khawatir dan cemas dengan segala keadaan yang mungkin terjadi. Mungkin di satu sisi wajar. Tapi di satu sisi yang lain, Bapak, mari sama-sama kita renungkan kembali bahwa ternyata ini yang harus kita jaga dengan baik. A good reputation. Di mana orang mulai bisa menilai bahwa ternyata iya ya, dia luar biasa menjaga imannya. Sekalipun rasanya dia mengalami tekanan hidup, dia mengalami masalah ekonomi, dia mengalami apa yang namanya difitnah orang, digosipin orang, dia bisa tetap bersuka cita, dia tetap bisa bersyukur sama Tuhan, luar biasa. Inilah reputasi yang baik, saudara. Dan kata selanjutnya dikatakan dengan jelas, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Alkitab terjemahan The Message bilang begini, your death date. Ya, tanggal kematianmu dikatakan begini, tells more than your birth date.
tanggal kematian manusia ternyata dikatakan ini berbicara banyak dibanding hari kelahiran. Itu sebabnya begitu kita datang ke kuburan, saudara yang kasih Tuhan, kita tahu ada tanggal manusia kapan dia lahir. Ada tahunnya. Tapi ada tahun dan tanggal kapan dia dipanggil pulang ke rumah Bapa. Ternyata yang penting yang dimaksudkan dalam Salomo dalam kitab Pengkhotbah ini ternyata begini. Apakah betul-betul jedah di tengahnya? Sepanjang kita mulai lahir, bertumbuh dewasa, sampai akhirnya kita dipanggil pulang, apakah betul-betul kita punya sebuah reputasi yang baik atau tidak sama sekali. Makanya dikatakan bahwa ternyata hari kematian berbicara lebih banyak daripada hari kelahiran. Peribahasa mengatakan dengan jelas, gajah mati meninggalkan gadingnya, dan harimau mati meninggalkan belangnya. Pertanyaannya, pada waktu nanti kita dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, karena kita semua sedang menunggu antrian, saudara. Ya, sebuah reputasi apakah yang akan orang nilai tentang diri setiap kita? Itu pertanyaannya. Ya, makanya kenapa kata selanjutnya Salomo bilang ternyata pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena masalahnya apa? Karena di rumah duka orang mulai mikir, iya ya, saya ini lagi nunggu antrian. Iya ya, kalau waktunya tiba, saya siap nggak? Iya ya, saya ini betul-betul yakin nggak dengan keselamatan yang Tuhan kasih? Atau masih ragu? Dan Salomo tutup dengan perkataan, biar yang hidup memperhatikannya. Ya, nah pertanyaannya, saudara ini kasih Tuhan, bagaimana caranya supaya saudara dan saya betul-betul di masa-masa sekarang ini yang mungkin memang menekan, yang mungkin kita dengar berita membuat kita khawatir, cemas dengan segala keadaan. Ya, orang tidak bisa lagi memikirkan bagaimana 5 tahun, 10 tahun lagi ke depan orang gak punya bayangan. Aduh, rasanya harus bagaimana? Yang pertama, mari sama-sama kita lihat. Poin pertama ada 3 hal yang saya ingin sampaikan secara singkat bagi saudara. Yang pertama, hiduplah sesuai dengan Injil Kristus. Filipi pasal pertama ayat yang ke-27, saudara, sama-sama kita lihat. Paulus memberikan pesan kepada jemaat Filipi dengan berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari apa? Dari berita Injil. Inilah hal yang diberitakan sama Yesus. Yesus nggak datang sama murid-muridnya dengan berkata, ayo kalau kamu betul-betul balik nanti kamu dapat berkat yang luar biasa. Ayo nanti kalau kamu kembali ingat saya masih punya beberapa barang di rumah kamu bisa ambil Petrus. Nah, Yesus nggak bilang sesuatu harta dunia yang fana. Tapi ketika Yesus bolak-balik datang sama murid-muridnya berapa lama saudara? 40 hari, 1 bulan lebih. Yesus hanya berbicara soal masalah Injil Kristus. Kenapa dia mau datang dari surga ke dalam dunia, dia rela mati. Hanya itu yang dia beritakan. Dia beritakan soal masalah nilai kerajaan surga. Sebuah kejadian peristiwa 1 kali untuk selamanya tentang pengorbanan daripada salib Kristus, saudara. Nah karena itu mari sama-sama kalau saudara ingin betul-betul memiliki sebuah kehidupan yang sungguh berkualitas jadi berkat bagi banyak orang. Sadari saudara, apakah memang setiap kita betul-betul sudahkah atau belum menghargai tentang korban Yesus di kayu salib bagi saudara dan saya. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang ditebus jadi kaya. Akhirnya mengatakan dia yang kuat menebus kita yang lemah supaya kita yang lemah jadi kuat. Itulah makna dari penembusan darah Yesus bagi saudara dan saya. 1 kali untuk selamanya kita ditebus. Itulah sumber kekuatan bagi setiap kita. Makanya dalam Roma pasal pertama dalam ayat yang ke-16.
Ya, kitab Roma pasal pertama dalam ayat yang ke-16. Alkitab mengatakan dengan jelas, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Paulus mengatakan dengan jelas, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara ini kasih Tuhan, Injil adalah kekuatan Allah. Ya, Injil adalah sebuah power yang luar biasa. Kalau saudara saya percaya akan makna kabar baik yang Yesus beritakan bagi saudara dan saya. Inilah fondasi kehidupan saudara dan saya. Saudara sampai hari ini gak pernah ada orang bangga sama saya bilang begini, wah saya bangga nih saya bangun rumah. Fondasi ke bawahnya Pak Alex, 10 meter ke bawah cakar ayam, gak ada. Setiap orang yang datang sama saya ketika bangun rumah, dia pasti bangga dengan tampak luarnya, interior yang di dalamnya. Ya mungkin bisa bernilai puluhan bahkan ratusan juta, lukisan yang mahal, lampu yang bagus yang luar biasa. Orang bangga dengan apa yang dia bangun di luar sana. Nggak salah saudara, itu berkat Tuhan. Tapi mari sama-sama saat ini kita konsentrasi dengan sesuatu yang di bawah tanah yang nggak kelihatan. Yaitu fondasi rumah saudara yang mendasari segala sesuatunya. Fondasilah yang menopang gedung yang terbangun di atas tanah. Kebenaran firman Tuhanlah, Injillah yang menopang saudara bisa tetap kuat sampai hari ini. Makanya pesan saya bagi saudara semua, jangan pernah lupakan Injil Kristus. Jangan pernah abaikan kebenaran firman Tuhan. Baca setiap hari, renungkan setiap hari, ambil maknanya dan kita lakukan. Hal yang kedua, hidup dipimpin oleh Roh Allah. Setelah saudara dan saya sama-sama betul-betul mendasari hidup kita sesuai dengan Injil Kristus, mari buka hatimu. Izinkan Roh Allah yang sudah ada dalam saudara bekerja luar biasa, menuntun bahkan memimpin saudara setiap waktu. Dia rindu diajak berbicara, dia rindu diajak ngobrol. Seringkali saudara pada waktu saya ngobrol sama orang, seringkali di jalan saudara saya cuma ngobrol, Tuhan begini ya, aduh Tuhan saya nggak kuat, aduh Tuhan saya salah, saya minta ampun, saya ajak ngobrol saudara. Karena itulah maknanya, karena itulah tujuan kenapa Roh Kudus diam dalam hidup saudara setiap waktu. Dalam Yohanes pasal 14 dalam ayat yang ke-26. Ya, Yohanes pasal ke-14 dalam ayat yang ke-26. Yesus berkata dengan jelas, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ya, dialah yang akan, inilah fungsi pertama dari Roh Kudus, mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan yang kedua, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Inilah perkataan Yesus yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dia menjelaskan tentang pentingnya kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita masing-masing. Jujur sampai hari ini saudara, kadang-kadang kita mungkin, ya pokoknya saya udah saat teduh Pak Alex. Ya saya udah berdoa, sudah lakukan kewajiban agama saya, ya clear, selesai. Tapi lewat kesempatan saat ini mari sama-sama renungan kembali. Roh Kudus punya fungsi yang luar biasa mengajarkan segala sesuatu kepada saudara. Bukankah Alkitab pernah mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah awal daripada pengetahuan? Kalau saudara sampai hari ini punya hikmat, kalau sampai hari ini saudara punya pengetahuan, tahu apa yang saudara lakukan dalam pekerjaan, pelayanan, untuk kita bisa menanggapi seluruh masalah pergumulan dengan cakap, dengan bijak. Saya cuma mau bilang saudara, itu karena kuasa Roh Kudus yang ada dalam saudara. Kalau dengan model begini saja, Roh Kudus sudah berkarya seluar biasa. Apalagi kalau saudara sama-sama lebih lagi sungguh membangun hubungan yang baik dengan Roh Kudus yang ada dalam saudara. Karena itu jangan abaikan dan jangan lupakan saudara. Ada pribadi ketiga, ada Roh Allah yang tinggal dalam saudara, yang menuntun saudara. Dan yang kedua,
dikatakan mengingatkan saudara akan apa yang sudah Yesus ngomong lewat Alkitab, lewat firman Tuhan. Ya, celakanya, susahnya kalau kita nggak pernah baca Alkitab. Saudara lupa dan nggak pernah saat teduh apa yang mau Roh Kudus ingatkan dalam saudara. Sekali lagi ini hari-hari yang sulit. Ya, banyak orang undur dari iman, banyak orang berhenti pelayanan. Tapi saya berdoa supaya saudara kedapatan menjadi orang yang taat dan setia, menjaga hubungan pribadi yang benar antara saudara dengan Tuhan. Ya, dan yang terakhir, yang ketiga, saudara, hidup melayani dalam kasih. 2 Korintus pasal ke-8 ayat 14 sampai 15. Mari sama-sama kita lihat 2 Korintus pasal ke-8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Ya. Nah, Paulus memberikan pesan kepada jemaat di Korintus dengan berkata, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saudara, setelah kita punya fondasi yang benar dalam Tuhan, saudara hidup dipimpin oleh Roh Kudus dalam saudara dan saya. Nah, yang ketiga, mari hidup kita boleh melayani di dalam kasih. Situasi sekarang ini, saudara, dari pengalaman yang saya alami dalam saya mengembangkan jemaat ya di Cibubur, saudara, saya belajar banyak hal. Ternyata banyak orang yang betul-betul membutuhkan perhatian, pertolongan dari setiap kita, gereja Tuhan. Inilah momen yang luar biasa. Saya percaya saudara pasti akan berjumpa dengan banyak orang, mungkin tetangga, kanan kiri yang membutuhkan pertolongan, mungkin perhatian, mungkin hanya say hello via WhatsApp, mungkin hanya di telepon. Kita hanya tanya bagaimana keadaan siapa mereka. Mereka senang luar biasa. Tapi kalau ada kesempatan saudara bisa tolong kasih sembako. Sekalipun saudara bilang, aduh Pak, saya juga lagi susah. Aduh Pak, saya juga lagi menderita. Tapi kalau saat ini kita sama-sama menunjukkan integritas kita menjadi pribadi yang kuat di tengah badai. Menunjukkan integritas kita menjadi pribadi yang betul-betul kuat di tengah-tengah masalah yang ada, dengan kita mulai membantu orang yang sedang kesusahan. Saya percaya saudara yang kasih Tuhan, kita akan menjadi orang yang betul-betul disukai oleh banyak orang. Kita akan menjadi orang-orang yang betul-betul menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan. Di masa ini saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang terbukti tahan uji, setia di dalam Tuhan, dan memiliki hati yang besar untuk boleh melayani jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Bukankah itu makna dari kabar baik yang Yesus berikan buat murid-muridnya ribuan tahun yang lalu? Bukankah kabar baik yang sama juga kita sebagai umat tebusannya kita beritakan bagi banyak orang? Sekalipun mungkin saudara nggak harus datang ke rumahnya dalam masa situasi sekarang. Sekalipun saudara nggak harus datang bertamu masuk ke dalam rumahnya. Tapi minimal adakah care buat mereka? Minimal buat teman saudara, minimal buat orang yang mungkin lagi isoman di rumah, lagi mengalami positif dalam COVID. Saudara say hello, saudara doakan. Inilah bentuk perhatian, pelayanan kasih yang kita bisa berikan buat mereka. Saat ini mari sama-sama renungkan kembali saudara. Yang pertama, apakah memang kita betul-betul hidup sudah berpadanan sesuai dengan Injil Kristus yang adalah power, yang adalah kekuatan bagi saudara dan saya, yang adalah fondasi yang mengapa kita bisa ada sampai hari ini. Yang kedua, apakah memang saudara sampai hari ini hidup dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus? Saudara peka, saudara minta arahan Roh Kudus, apa yang saya harus lakukan? Roh Kudus, apa yang harus saya ucapkan? Roh Kudus, apa yang saya harus responi, menyikapi segala sesuatu yang terjadi? Dan yang ketiga, bagaimana saudara mulai taat dan setia melayani banyak orang di sekitar saudara dan saya? Bentuk perhatian saudaralah
merupakan wujud kasih yang sudah Yesus berikan ribuan tahun yang lalu di atas kayu salib. Karena itu mari saudara kasih Tuhan, ayo. Sekalipun rasanya situasi, kondisi tambah lama mungkin tambah tidak menentu. Saya berdoa supaya saudara kedapatan menjadi pribadi, menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang melakukan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi saudara pada saat ini. Karena itu saudara kasih Tuhan, mari sama-sama kita berdoa, kita datang di hadapan Tuhan. Supaya sungguh-sungguh kita boleh membuka hati kita dan izinkan pewahyuan yang baru mengubahkan cara pandang saudara. Pewahyuan yang baru memberikan semangat bagi saudara untuk kita terus bergerak, bekerja bagi kerajaan surga. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini. Hamba berdoa Tuhan, kiranya berkat-Mu turun bagi semua yang mendengar, melihat, menonton acara pada saat ini. Engkau berkati setiap mereka yang di rumah. Engkau jamah mereka yang sedang sakit dalam nama Yesus. Sembuhkan di dalam nama-Mu ya Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini, situasi yang sedang menekan kami di waktu-waktu sekarang ini, ajar kami untuk kami kembali kepada Tuhan. Kami boleh mendasari hidup kami sesuai dengan Injil Kristus yang adalah kekuatan yang luar biasa. Roh Kudus yang akan tolong kami, Roh Kudus yang akan terus berikan kami pengertian, pemahaman, supaya apapun situasi yang terjadi, kami tetap boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang sekitar kami. Berkat-Mu turun bagi semua yang menonton, melihat dimanapun mereka berada. Kuasa-Mu, hadirat-Mu nyata bagi mereka. Terima kasih untuk saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, mengucap syukur untuk hadirat-Mu, kuasa-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Shalom semua, Tuhan Yesus memberkati.